Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku renungan kita yaitu Bugar Selamanya. Buku ini mengajak masing-masing kita bagaimana kehidupan kita setiap harinya. Kita boleh terus mengandalkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Karena di nasihat firman Tuhan dikatakan bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena pada saat kita mempunyai kesehatan yang menyeluruh di dalam kehidupan kita, ya, ini berawal dari prinsip yang ada di Taman Eden. Bagaimana kita diberikan supaya kita selalu sehat, supaya kita selalu semangat dalam melayani Tuhan kita dalam situasi apapun yang kita hadapi. Ya mungkin seringkali kesehatan kita terganggu, ya mungkin oleh karena kesalahan kita atau kita tidak menjaga akan makanan kita, akan setiap apapun yang kita konsumsi di dalam kehidupan kita. Baiklah kita meminta hikmat dari Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan, semuanya itu boleh sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Dan tentunya pada saat ini, pada saat kita menghadapi stres atau kita menghadapi beban yang berat, baiklah kita boleh datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan semuanya kepadanya, dan Dia akan meringankan segala sesuatunya. Pada saat ini kita akan masuk di dalam judulnya, yaitu bersiap untuk memulai. Ayatnya terdapat di dalam 3 Yohanes 2. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Memulai program kebugaran dan terus menjalaninya mungkin adalah salah satu tugas paling menantang yang pernah Anda hadapi. Untuk menjadi sukses, Anda harus berkomitmen untuk menjadi bugar. Manusia adalah makhluk yang memiliki kebiasaan. Mengadopsi gaya hidup baru membutuhkan penghentian kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah mendarah daging, dan kemudian membentuk kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin masih terasa asing. Banyak yang menemui kegagalan pada langkah pertama ini karena keputusan mereka didasarkan pada antusiasme emosional dan bukan pada komitmen yang disiplin. Ketika keadaan menjadi sulit, itu akan terjadi, dan komitmen yang disiplin. Ketika keadaan menjadi sulit, ya, dan perasaan yang meluap-meluap memudar, kekuatan komitmen Anda harus membantu Anda melaluinya. Ya, jadi nasihat firman Tuhan yang begitu luar biasa pada saat ini, manusia adalah makhluk yang memiliki kebiasaan. Ya, mengadopsi gaya hidup baru membutuhkan penghentian kebiasaan-kebiasaan lama yang sudah mendarah daging, dan kemudian membentuk kebiasaan-kebiasaan baru yang mungkin masih terasa asing. Ya, jadi bagaimana kita harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaan kita yang buruk, kita gantikan ya dengan situasi yang lebih baik lagi di dalam kehidupan kita, walaupun itu dikatakan akan sulit, ya, tetapi kita harus memulainya dari sekarang supaya kita dapat terbiasa dengan hal-hal yang baik di dalam kehidupan kita. Putuskan bahwa Anda akan menjadi orang yang melakukan apa yang Anda katakan, dengan reputasi Anda sebagai jaminannya. Tuliskan resolusi Anda dan tempatkan itu di lokasi yang akan selalu mengingatkan Anda. Mintalah kekuatan ilahi untuk membantu Anda. Ingatlah bahwa tubuh Anda adalah bait Roh Kudus. Saat Anda memperkuat fisik Anda, Roh Kudus akan lebih mampu berkomunikasi dengan Anda secara rohani. Tuhan telah menjanjikan kuasanya bagi mereka yang memintanya. Kembangkan kesadaran bahwa Dia ada di samping Anda ketika keadaan menjadi sulit. Tuntut janji Tuhan dalam Yeremia 30 ayat 17 dikatakan, sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Ya, inilah janji Tuhan bagi kita. Ya, bahwa mintalah kekuatan ilahi untuk membantu kita masing-masing. Ingatlah bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Jadi kita harus menjaga tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Ya mungkin oleh karena kita tidak menahan diri kita, oleh karena kita menginginkan sesuatu di dalam tubuh kita, ya sehingga kita tidak mengontrol lagi itu semua. Maka kita akan terkena akibatnya. Ya karena dikatakan tubuh kita adalah bait Roh Kudus Tuhan. Biarlah kita menjaga tubuh kita dengan sebaik-baiknya. Apa yang kita konsumsi, ya setiap harinya biarlah itu ya boleh menjadi berkat bagi tubuh kita sendiri. Ya tentunya mungkin kita sebagai manusia biasa yang masih hidup di dunia ini, seringkali kita ingin mencoba-coba hal-hal yang mengganggu tubuh kita. Tetapi kita harus meminta hikmat dari Tuhan. Pribadi lepas pribadi kita sudah tahu tubuh kita. Pada saat kita konsumsi ini, bahwa saya akan merasakan ini. Pada saat saya konsumsi ini, tubuh kita akan seperti ini. Ya, jadi kita yang tahu sendiri. Oleh sebab itu, biarlah kita mau menjaga semuanya itu. Ya, sehingga pada saat kita datang kepada Tuhan, menyerahkan tubuh kita kepada Tuhan, ya kita akan penuh dengan sukacita. Ya mungkin Tuhan mengajarkan atau Tuhan menguji kita
di dalam kesehatan kita masing-masing. Ya kalau kita sudah mengalami sakit di dalam diri kita sendiri, ya kita minta Tuhan supaya Tuhan bantu kita, supaya kita tidak lagi mengkonsumsinya. Banyak ya pilihan-pilihan yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Ya kita mengingat kembali tadi bahwa di Taman Eden, ya dikatakan di Taman Eden pada saat manusia itu diciptakan pertama kali. Ya bagaimana mereka hanya mengkonsumsi buah-buahan. Ya tentunya pada saat ini kita tahu bersama bahwa buah-buahan itu sangat mahal. Ya tetapi ada buah-buahan di sekitar kita, mungkin lingkungan kita yang bisa kita konsumsi dan kita merasakan ya bahwa inilah makanan kita adalah obat kita. Ya jadi tentunya Tuhan akan memberikan kita hikmat di dalam semuanya itu. Makanan-makanan di sekitar kita itulah yang terbaik untuk kehidupan kita. Dikatakan mintalah kekuatan ilahi untuk membantu kita. Ya, Roh Kudus akan lebih mampu berkomunikasi dengan kita secara rohani. Tuhan telah menjanjikan kuasa-Nya bagi mereka yang memintanya. Ya, jadi Tuhan telah menjanjikan kuasa itu diberikan kepada masing-masing kita bila mana kita meminta kepada Tuhan. Minta orang lain untuk membantu Anda tetap bertanggung jawab. Buatlah keputusan-keputusan Anda diketahui secara umum. Janji publik sulit untuk dilanggar karena Anda tidak ingin membiarkan orang lain kecewa. Hal lain apakah yang Anda perlukan untuk menempati komitmen Anda? Ini daftar hal-hal yang diperlukan. Yang pertama, miliki rencana yang jelas tetapi hindari sikap yang tidak fleksibel. Ya, jadi kita harus fleksibel dimanapun kita berada. Mungkin di suatu tempat atau di suatu daerah atau tempat pelayanan. Ya mungkin di sana jarang adanya sayur-sayuran atau buah-buahan. Ya mungkin di sana hanya ada mungkin hewani atau yang lainnya. Ya mungkin kita meminta hikmat dari Tuhan. Ya apa yang harus kita lakukan kalau kita pun harus konsumsi itu bukan berarti oleh karena keinginan kita. Itu oleh karena keadaan atau situasi yang ada pada saat itu. Ya jadi dikatakan harus fleksibel di dalam setiap kehidupan kita. Ya, buat target-target awal yang sederhana. Perubahan drastis mungkin diperlukan jika resiko-resiko terhadap kesehatan sudah terlalu membahayakan sehingga perlu ditangani. Ya, tetapi secara umum target yang ditetapkan terlalu berlebihan dapat menyebabkan kegagalan. Yang ketiga, jadikan rencana Anda sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari Anda. Yang keempat, lakukanlah dengan seimbang dan moderat. Yang kelima, harapkan kemajuan terjadi secara bertahap. Jika bertahun-tahun lamanya Anda tidak menjaga tubuh Anda tetap bugar, maka dibutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mendapatkannya kembali. Ya, jadi kita harus ingat ya kalau kita tidak menjaga tubuh kita dengan sebaik-baiknya, kita memerlukan waktu yang sangat panjang untuk mengembalikan itu semua. Yang keenam, nikmati prosesnya bukan hanya hasil akhirnya. Yang ketujuh, jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kebiasaan lama sulit dihilangkan. Yang kedelapan, pantau kemajuan Anda secara teratur, tetapi jangan terlalu terobsesi. Yang kesembilan, ikutilah prinsip aturan. Itu 90/10 daripada 100/0. Lakukanlah 90% ketaatan. Berikan sedikit kelonggaran pada diri Anda daripada berkubang dalam rasa bersalah. Yang ke-10, yang terakhir, berilah penghargaan ketika itu dibutuhkan. Berterima kasihlah kepada Tuhan atas kesuksesan Anda. Ya, jadi nasihat firman Tuhan yang begitu luar biasa. Jadi dalam setiap kehidupan kita, ya tentunya kita membutuhkan akan Tuhan kita yang ada di surga. Ya bagaimana kita membutuhkan akan kesehatan jasmani, kesehatan rohani, semuanya itu harus seimbang pada saat kita menjalaninya, ya sehingga semuanya itu boleh hanya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan saja. Ya jadi tadi ada 10 hal yang harus kita jalankan di dalam kehidupan kita. Ya biarlah kita mau terus berkomitmen kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita kepadanya, sehingga dia akan membantu kita di dalam proses perjalanan iman kita bersama dengan Kristus. Ya pada saat kita melayani Tuhan, kalau kita sakit tidak akan selesai dengan baik. Tapi pada saat kita melayani Tuhan, kita minta Tuhan bantu saya walaupun kita berada di situasi yang sulit sekalipun. Minta tuntunan Tuhan supaya Tuhan dapat memampukan kita, menguatkan kita, supaya kita dapat menjalani itu dengan sepenuh hati kita, dengan penuh kedamaian, dengan ketulusan hati kita. Disitulah kita akan merasakan kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dapat menuntun kehidupan kita. Jadi kita harus bersiap untuk memulai hal-hal yang baru di dalam kehidupan kita. Kebiasaan-kebiasaan yang buruk kita gantikan itu dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik yang datangnya dari Tuhan saja. Ya kalaupun kita membutuhkan bantuan orang lain, minta orang lain untuk membantu kita tetap bertanggung jawab. Buatlah keputusan kita diketahui secara umum. Janji publik sulit untuk dilanggar karena kita tidak ingin membiarkan orang lain kecewa. Ya, jadi Tuhan pun demikian. Dia tidak menginginkan kita supaya
supaya kita mengecewakan akan hatinya. Ya bagaimana Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Ya dia selalu ada untuk kita, dia selalu menepati janjinya. Biarlah kita pun sedemikian supaya kita juga tidak mengecewakan orang-orang di sekitar kita. Dan di sini juga dikatakan kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan atas pencapaian yang kita sudah jalani. Ya kalau kita mau menuruti setiap kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, ya maka Tuhan akan membantu kita, dia akan memberikan kita kesanggupan. Ikutilah prinsip aturan, lakukanlah 90% ketaatan. Ya, jadi betapa pentingnya taat kepada setiap firman Tuhan. Ya, jadi begitu luar biasa nasihat firman Tuhan pada saat ini. Ya dikatakan, saudara yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya jadi bagaimana kita harus mendoakan satu dengan yang lain, memberikan kekuatan satu dengan yang lain, supaya kita sama-sama yang menjalankan akan setiap nasihat firman Tuhan yang sudah kita baca. Biarlah itu kita dapat hidupkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dikatakan perubahan pola hidup apa yang ingin Anda dan saya lakukan tahun ini untuk membantu Anda dan saya menjadi orang yang benar-benar kita inginkan. Hari ini adalah hari yang baik untuk mulai bersiap-siap. Ya, jadi hari ini adalah hari yang baik untuk kita memulai apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau menerima janji Tuhan itu, janji yang pastinya dia akan tepati untuk kita semua. Jadi betapa indahnya, ya betapa mulianya kita menerima janji Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan Tuhan akan menepati semuanya itu. Ya kalau kita mengingat lagi bagaimana perjalanan Yesus pada saat dia berada di dunia ini. Ya dia bersama dengan murid-muridnya. Ya seringkali mereka menghadapi situasi yang sangat sulit di dalam kehidupan mereka. Pada saat mereka mengadakan mujizat untuk memberi makan 5.000 orang. Ya disitulah mujizat yang luar biasa Tuhan berikan. Ya walaupun dengan 5 roti dan 2 ikan, tetapi 5.000 orang ini bisa makan. Itu belum termasuk yang lainnya. Tapi mereka merasakan kecukupan. Ya itulah Tuhan kita. Memberikan segala sesuatu dengan kecukupan, bahkan berlimpah. Asalkan kita mau berterima kasih. Kita mau bersyukur kepada Tuhan kita. Ya pelajaran demi pelajaran yang kita sudah dapat di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau terapkan itu. Kita mau meminta Tuhan membantu kita. Supaya kita juga boleh merasakan mujizat Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah ini dapat menjadi berkat bagi masing-masing kita. Dan biarlah kita terus berserah hanya kepada Tuhan saja. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya. Dan Tuhan memberkati.